Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan topik pembelajaran kita, yaitu tentang program planning and evaluation. Jadi pada prinsipnya suatu program kesehatan masyarakat itu harus dirancang dan dievaluasi secara berkelanjutan, seperti tergambar dalam siklus ini. Jadi pada tahap planning pertama ada proses memformulasikan problem, isu atau permasalahan tertentu. Lalu dari pemahaman akan permasalahan itu dikonseptualisasikan menjadi list strategi-strategi yang bisa dijalankan. Lalu dilanjutkan dengan menganalisis atau mendetailkan strategi-strategi alternatif itu dan apa implikasi dari masing-masing alternatif strategi itu. Kemudian prosesnya akan dilanjutkan dengan evaluasi ya. Di sini ada evaluasi. Kita mengevaluasi strategi-strategi alternatif tersebut dan kemudian memilih mana strategi yang paling baik. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalau sudah ada strategi yang paling baik, dilanjutkan dengan implementasi dari strategi terpilih. Itu proses planning. Ya, sampai implementasi. Kemudian di tahap evaluasi itu juga pada prinsipnya sama dengan planning, jadi ada formulasi, tetapi formulasi tentang bagaimana melakukan evaluasi. Kemudian konseptualisasi bagaimana pengukurannya, programnya itu, kemudian outcome-nya apa, target populasinya bagaimana gitu ya. Kemudian mendesain bagaimana untuk melakukan evaluasi dan kemudian dilakukan analisis dari data-data evaluasi. Lalu dilanjutkan utilization. Jadi hasil dari evaluasi itu kemudian akan menjadi dasar sebagai decision making, pembuatan suatu keputusan atau dasar untuk melanjutkan program tersebut, untuk mengevaluasi program tersebut dan memformulasi program-program berikutnya. Jadi misalnya ada yang harus diperbaiki dari program-program tersebut. Ada 3 model yang itu menggambarkan proses dalam pengembangan suatu program dan evaluasi program. Ini ini yang paling banyak kita gunakan di dalam pengembangan program kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama adalah pre-seed and proceed, kemudian intervention mapping, dan kemudian re-aim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai masing-masing model tersebut. Ini model yang pertama, yaitu pre-seed and proceed. Ini yang paling banyak digunakan untuk pengembangan program-program health promotion. Jadi di sini ada 8 tahap yang dibagi menjadi 2 tahap besar. Pre-seed itu adalah predisposing, reinforcing, enabling construct, and educational or ecological diagnosis and evaluation. Itu meliputi tahap 1 sampai 4. Kemudian proceed itu dari kepanjangan dari policy, regulatory and organizational construct, and educational and environmental development. Itu meliputi tahap 5 sampai 8. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini bagian yang menggambarkan pre-seed and proceed model. Jadi proses planning suatu program itu dimulai dari tahap 1 atau fase 1, yaitu social assessment. Di sini mengakses quality of life atau permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan fase 2, yaitu epidemiological assessment. Kita melihat dari data-data epidemiologis dari permasalahan kesehatan tersebut. Kemudian dianalisis faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalnya apakah ada dari faktor genetik, apakah ada dari faktor behavior, kemudian dari faktor environment. Kemudian dilanjutkan dengan fase 3, yaitu educational and ecological assessment. Misalnya permasalahan kesehatan tersebut ternyata disebabkan oleh faktor behavior misalnya. Kemudian dianalisis lebih lanjut predisposing faktornya dari behavior tersebut apa, reinforcing faktornya apa, enabling faktornya apa. Kemudian dari bermacam-macam faktor tersebut dilakukan prioritisasi, mana yang menjadi prioritas atau yang akan kita target sebagai suatu program gitu ya. Nanti kita akan lebih
lihat lebih detailnya di penjelasan berikutnya ya. Kemudian tahap 4 adalah Administrative and Policy Assessment. Jadi kita melihat kecukupan sumber daya misalnya untuk implementasi suatu programnya. Nah, ini menghasilkan suatu health program. Jadi program kesehatan secara khusus apa? Jadi dari analisis faktor-faktor tadi, kemudian kita tentukan health programnya itu apa. Kemudian pada tahap kelima adalah implementasi dari program. Setelah dilakukan implementasi, ada proses evaluasi. Proses evaluasi ini ada 3 tahap ya. Dari proses evaluation, maksudnya evaluasi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah proses evaluation, yang kedua adalah impact evaluation, kemudian yang ketiga adalah outcome evaluation. Proses evaluation itu mengevaluasi dari apa yang kita temukan tadi. Jadi bagaimana perubahan yang terjadi dari faktor-faktor yang pengaruhinya tadi. Kemudian impact evaluation, apakah ada perubahan behavior misalnya. Kemudian outcome evaluation, apakah ada perubahan misalnya di dalam quality of life atau outcome tertentu yang kita tetapkan dari permasalahan kesehatan yang kita jadi fokus tadi. Nah, ini penjelasan lebih detail dari bagian tadi ya. Tahap pertama adalah social assessment, yaitu pemahaman mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Ini digali dari perspektif masyarakat. Berbagai macam metode penelitian dapat dilakukan untuk tujuan ini, tapi akan lebih tepat karena kita ingin memahami dari perspektif masyarakat menggunakan metode-metode penelitian kualitatif seperti observasi langsung, kemudian interview, atau misalnya focus group discussion gitu ya, karena kita ingin mendapatkan pemahaman tentang permasalahan yang sebenarnya, yang benar-benar terjadi di masyarakat. Misalnya pada permasalahan ketidakpatuhan pengobatan itu perlu dipahami permasalahan yang sebenarnya dari ketidakpatuhan pengobatan itu kenapa. Mengapa banyak pasien itu menggunakan obat tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian tahap kedua adalah epidemiological assessment. Itu kita mengidentifikasi semua faktor yang mungkin berkontribusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada tahap 1. Apakah dari faktor genetik, apakah dari behavior, ataukah dari environment. Kita juga perlu untuk mendapatkan data-data objektif epidemiologi yang kemudian mengerucutkan permasalahan kesehatan yang spesifik dan memang penting. Misalnya data terkait insidensi, berapa prevalensi, morbidity, mortality, atau persentase kasus misalnya. Misalnya pada kasus terkait ketidakpatuhan pengobatan, misalnya berapa persentase ketidakpatuhan penggunaan obat yang ada di masyarakat misalnya. Kemudian diidentifikasi juga tentang penyebab terkait faktor tersebut. Ini apakah ada tadi ya behavioral assessment, kemudian kita juga melakukan environmental assessment. Nah, ini langkah untuk melakukan behavioral assessment. Jadi kita ingin menganalisis misalnya ada faktor perilaku yang menyebabkan permasalahan kesehatan tersebut. Kita buat list resiko perilaku kesehatan yang dapat menyebabkan penyakit tersebut atau perilaku kesehatan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit itu. Misalnya pada kasus penyakit kardiovaskuler, misalnya apakah ada risiko perilaku dari merokok, jadi bagaimana masyarakat itu perilaku terhadap merokok, kemudian kurangnya exercise misalnya ya berkontribusi terhadap resiko untuk penyakit kardiovaskuler misalnya, kemudian pola makan, kemudian regular health check up. Kemudian kita urutkan perilaku-perilaku tersebut berdasarkan tingkat pentingnya atau kontribusi perilaku tersebut terhadap kejadian penyakit. Nah, kemudian dari list yang sudah kita dapatkan tadi, kita urutkan seberapa besar kemungkinan, jadi diurutkan berdasarkan seberapa besar kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Jadi, mana dari perilaku tersebut yang paling mungkin untuk diubah, gitu ya. Jadi, yang paling mungkin dan paling visible gitu ya untuk dilakukan perubahan. Kemudian, sehingga kita bisa memilih behavioral targetnya itu apa. Kemudian kita state behavioral objektifnya, siapa target populasinya, perubahan perilaku apa yang diinginkan, berapa atau bagaimana target perilaku baru tadi, kemudian berapa lama perubahan tersebut dapat diharapkan.
Kemudian untuk environmental assessment itu prinsipnya sama dengan langkah-langkah tadi pada behavioral assessment, hanya fokusnya adalah pada faktor lingkungan. Jadi kita ingin tahu apakah ada faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut. Misalnya pada kasus penyakit kardiovaskular, misalnya ada kurangnya perilaku untuk exercise misalnya, kemudian dari faktor lingkungan apakah memang ada tempat khusus atau lahan untuk melakukan exercise bagi masyarakat misalnya ya. Kemudian misalnya faktor lingkungan yang lain sulit akses untuk mendapatkan air bersih misalnya pada kasus penyakit diare misalnya ya. Permasalahannya adalah diare. Bagaimana apa sajakah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kejadian atau berkontribusi terhadap kejadian diare misalnya, termasuk salah satunya misalnya sulit akses untuk mendapatkan air bersih. Kemudian pada tahap 3 kita melakukan assessment educational and ecological assessment gitu ya. Kita menganalisis lebih lanjut lagi tentang predisposing factor, enabling factor, and reinforcing factors. Jadi predisposing factor itu apa? Faktor yang menjadi alasan penyebab atau motivasi dari suatu perilaku. Ini biasanya kalau predisposing factor itu faktor yang berasal dari individu itu sendiri. Misalnya bagaimana tingkat pengetahuan individu, kemudian awareness, attitude, belief, kemudian existing skill, self-efficacy gitu ya. Misalnya tentang tadi pada kasus hipertensi, kemudian ternyata disebabkan oleh perilaku merokok misalnya. Nah, ini kemudian kita analisis lebih lanjut lagi bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap bahaya merokok misalnya ya. Kemudian bagaimana kepercayaan mereka terhadap merokok gitu. Kemudian awareness-nya tentang dampak dari merokok misalnya seperti itu ya, itu predisposing factor. Kemudian kalau enabling factor itu faktor-faktor yang memfasilitasi atau mendukung dilakukannya suatu perilaku. Misalnya availability, accessibility, affordability, kemudian environment condition. Jadi misalnya tadi penyakit kardiovaskular karena merokok misalnya. Ya, faktor yang memfasilitasi apa? Karena adanya availability, tersedia rokok itu di mana-mana, mudah untuk didapatkan, accessibility ya, tersedia di mana-mana, mudah untuk didapatkan, harganya murah, affordability misalnya, seperti itu ya. Itu faktor-faktor enabling-nya gitu. Jadi faktor yang memfasilitasi. Nah, reinforcing factors itu apa? Itu faktor yang menguatkan untuk melakukan suatu perilaku gitu. Misalnya dukungan keluarga, teman, social support gitu ya. Jadi misalnya tadi mengapa terjadi perilaku merokok? Karena misalnya dukungan teman gitu. Misalnya banyak kasus ya, misalnya di suatu kelompok pertemanan semua teman-temannya merokok, sehingga kalau tidak merokok maka tidak akan dianggap menjadi bagian dari kelompok tersebut gitu ya, tidak akan dianggap sebagai temannya misalnya itu ya. Jadi itu yang kemudian menguatkan seseorang untuk melakukan suatu perilaku gitu ya. Jadi kita lihat dari masing-masing faktornya, predisposing-nya apakah ada, kemudian enabling-nya apa, reinforcing factors-nya apa. Itu di tahap 3. Nah, ini contoh lain, misalnya permasalahannya adalah ketidakpatuhan pengobatan. Misalnya ya, setelah dilakukan studi awal, misalnya dari hasil social assessment dan juga literatur study, diketahui predisposing factor-nya itu adalah tingkat pengetahuan seorang terhadap obat dan pengobatan dan bagaimana menggunakan obat misalnya, kemudian awareness-nya, kemudian attitude, kemudian beliefs-nya tentang obat itu sendiri, kemudian assessing skill terkait dengan obat dan penyakitnya. Kemudian enabling factors-nya apa? Kesulitan mendapatkan obat di puskesmas misalnya karena antriannya panjang misalnya itu ya. Kemudian tidak punya waktu kontrol ke puskesmas sehingga tidak bisa mendapatkan obatnya, ke rumahnya jauh, tidak ada biaya gitu.
Kemudian reinforcing factors, informasi dari keluarga, tetangga, kerabat yang positif ataupun negatif dari obat tersebut. Kalau misalnya ketidakpengetahuan pengobatan, ya mungkin ada informasi dari teman, tetangga, kerabat yang negatif terhadap obat tersebut. Misalnya, itu loh ada berita dia setelah menggunakan obat itu lalu malah sakit, malah muncul efek samping di ginjal misalnya, seperti itu ya. Jadi hal-hal tersebut yang kemudian mendorong suatu individu atau masyarakat tidak patuh terhadap pengobatan. Nah, teori-teori perilaku kesehatan itu dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor itu tadi. Apa saja faktor predisposingnya, enablingnya, kemudian reinforcingnya. Nah, ini kan sudah banyak kalian pelajari ya di health belief models misalnya, di mata kuliah SPF ya sudah disampaikan tentang teori-teori perilaku. Nah, apa hasil dari setelah kita melakukan mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3? Kita sudah mengetahui permasalahan spesifiknya apa, kemudian apakah permasalahan itu disebabkan oleh faktor misalnya perilaku, environment, atau genetik gitu ya, dari tahap 2, kemudian kita analisis lebih lanjut lagi, predisposing, reinforcing, and enabling factors-nya. Nah, setelah kita dapatkan data semua itu, kita menyeleksi faktor yang akan menjadi target. Mungkin tidak bisa semuanya ya. Tidak bisa semuanya kita targetkan gitu. Jadi seleksi mana yang akan menjadi target intervensi melalui setting prioritas. Jadi mana yang akan kita prioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Jadi penentuan faktor mana saja pada tiap kategori yang akan menjadi target atau prioritas intervensi. Nah, apa yang bisa kita gunakan sebagai pertimbangan untuk setting prioritas, yaitu tingkat keterkaitan faktor tersebut terhadap outcome yang kita settingnya. Kemudian yang kedua adalah adanya kemungkinan mana yang paling mungkin, yang paling memungkinkan untuk diubah, gitu ya. Jadi dari faktor mana itu yang paling memungkinkan untuk diubah. Kalau misalnya yang paling memungkinkan pada tahap awal itu adalah di faktor pengetahuan, berarti kita prioritas pada peningkatan pengetahuan dulu misalnya, seperti itu ya. Kalau misalnya yang paling mudah untuk diubah adalah faktor lingkungan gitu, misalnya dengan menyediakan tempat untuk exercise misalnya pada kasus kardiovaskuler gitu ya, mungkin itu yang dilakukan gitu ya. Jadi kita setting prioritas mana yang akan kita pilih sebagai prioritas untuk intervensi. Nah, kemudian setelah kita setting prioritas program atau intervensi, mana kemudian kita tetapkan tujuannya itu apa? Setting objektifnya itu apa? Menjawab pertanyaan ini ya, siapa yang menjadi target programnya, apa benefitnya yang akan diterima oleh populasi target, seberapa besar benefit itu akan diterima, dan kapan target tersebut akan bisa dicapai. Nah, untuk setting objektif itu diharapkan sesuatu yang mudah untuk diukur, karena nanti kita akan mengevaluasi outcome-nya ya. Jadi mudah untuk diukur. Misalnya untuk program-program besar itu sampai pada prevalensinya akan menurun berapa persen misalnya itu ya, sehingga itu bisa menjadi suatu indikator keberhasilan atau ketidakberhasilan dari suatu program itu. Kemudian persentase misalnya tadi kasus kepatuhan pengobatan, persentase pasien yang tidak patuh akan turun sebanyak 50% setelah 6 bulan. Jadi tujuan akhirnya itu seperti itu, outcome-nya itu terukur gitu ya. Ini biasanya untuk program-program yang istilahnya yang kemudian bisa dilakukan secara luas gitu. Persentase masyarakat yang membeli antibiotik tanpa resep misalnya, ini untuk program-program pengendalian penggunaan antibiotik tanpa resep misalnya akan turun 30% setelah 6 bulan dilakukannya suatu program itu ya. Jadi ini starting objektif yang clear, jelas, dan mudah untuk diukur. Kemudian tahap 4 adalah Administrative and Policy Assessment. Ini
mengevaluasi apa yang diperlukan. Jadi kita menganalisis apa saja yang diperlukan untuk implementasi suatu program. Termasuk misalnya siapa saja yang akan terlibat, budgetnya bagaimana, waktu pelaksanaannya kapan, kemudian assessment of available resources, apa saja yang sudah tersedia, jadi apa yang kita butuhkan, kemudian kita evaluasi apa yang sudah tersedia, kemudian kalau ternyata yang kita butuhkan itu tidak tersedia, bagaimana kita mau menyediakan hal tersebut gitu ya. Kemudian kita juga perlu assessment faktor yang kira-kira mungkin akan mempengaruhi implementasi dari program. Jadi faktor apa yang potensial mempengaruhi implementasi program? Misalnya people resistant to a new program. Jadi mungkin ada faktor yang akan mempengaruhi implementasi program tersebut dari masyarakat. Masyarakat tidak mau berubah misalnya itu ya. Kemudian policy assessment, apakah program atau intervensi yang kita lakukan itu sejalan dengan kebijakan yang sudah ada, baik itu kebijakan di tempat pelayanan kesehatan, kebijakan yang ada di masyarakat, atau kebijakan pemerintah secara luas. Kemudian tahap 5-8 itu adalah tahap implementation and evaluation. Jadi tahap 5 itu implementasi. Kemudian tahap 6 adalah proses evaluation. Jadi ongoing assessment of the program process. Jadi selain melakukan evaluasi terhadap bagaimana keberhasilan program itu untuk mencapai outcome yang diinginkan, kita juga perlu untuk melakukan evaluasi dari proses pelaksanaan program tersebut. Bagaimana program tersebut terlaksana sesuai dengan planningnya, gitu ya. Kemudian pada proses evaluation, ketika kita mungkin menemukan suatu hal yang ternyata implementasinya tidak bisa sesuai dengan rencana karena ada permasalahan ini misalnya. Kemudian kita ingin melakukan suatu perubahan di dalam proses implementasi, itu juga dimungkinkan kalau kita melakukan proses evaluation. Kemudian impact evaluation itu kita melihat apakah ada perubahan di faktor itu tadi, behavioralnya tadi. Apakah ada perubahan perilaku, kemudian apakah ada perubahan di faktor predisposing, misalnya peningkatan tadi targetnya adalah peningkatan pengetahuan, misalnya apakah ada perubahan di peningkatan pengetahuannya itu tadi ya. Kemudian outcome evaluation itu effect of the program on health outcomes and quality of life. Jadi pengaruh dari programnya terhadap outcome yang lebih besar. Jadi health outcome and quality of life. Misalnya pada kasus, bisa quality of life secara umum gitu ya, bisa misalnya outcome khusus, misalnya program untuk diabetes, outcome-nya adalah penurunan HbA1c gitu misalnya, nah itu outcome evaluation. Nanti dievaluasi apakah misalnya edukasi yang dilakukan itu bisa menurunkan gitu ya, menurunkan yang bagus kan yang rendah ya, menurunkan HbA1c dari pasien-pasien diabetes, itu outcome evaluation. Jadi ini tahapan dari model pertama gitu ya, jadi model 1 sampai dengan 8, jadi tahapan mulai dari planning kemudian sampai pada implementation and evaluation. Nah, ini model yang kedua dari pembuatan atau planning and evaluation suatu program, tapi pada prinsipnya itu sama dengan model yang pertama tadi. Di intervention mapping, kita tahap pertama melakukan need assessment, kemudian kita membuat matrik, kemudian kita membuat strategi-strategi yang bisa dilakukan berdasarkan teori. Kemudian yang keempat adalah menetapkan suatu program. Yang kelima implementasi, yang keenam evaluasi. Jadi mirip ya. Mungkin kalau yang di model sebelumnya ini adalah tahap 1 sampai dengan tahap 3. Kemudian step 4 ini yang tadi ya
Administrative and Policy Assessment. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk implementasi suatu program. Kemudian step 5 adalah implementasi sama. Kemudian step 6 adalah evaluation. Kalau yang di model sebelumnya, evaluation plan-nya ini terbagi jadi 3, ada proses evaluation, impact evaluation, dan outcome evaluation. Selanjutnya, ini adalah detail dari intervention mapping, model intervention mapping. Jadi yang pertama di sini ada need assessment. Need assessment itu meliputi apa saja, yaitu mengidentifikasi populasi at risk, populasi yang berisiko, mengidentifikasi siapa saja populasi yang berisiko, kemudian bagaimana quality of life dari masyarakat itu, kemudian apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi health problems-nya itu apa? Ini seperti social assessment ya yang ada di model pertama itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisis dari penyebab-penyebab, apakah penyebabnya itu environmental atau behavioral causes gitu ya. Ini seperti tahap 2 atau fase 2 di model yang sebelumnya. Jadi kita menganalisis apakah ada penyebab dari perilaku ataukah dari lingkungan. Kemudian tahap ketiga adalah review key determinants. Jadi kira-kira determinan apa saja itu yang sangat penting yang mempengaruhi dari permasalahan kesehatan tadi. Nah, itu kita tentukan. Ini seperti di tahap ketiga ya, tahap ketiga dari model yang sebelumnya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan determinan apa yang mau kita fokuskan, itu kemudian kita membuat suatu objektif atau tujuan-tujuan dari intervensi yang akan kita lakukan. Jadi misalnya perubahan perilaku apa atau perubahan lingkungan apa nanti yang akan kita lakukan, kemudian determinannya apa saja, tujuannya itu apa, gitu ya. Kemudian lalu setelah kita menetapkan tujuan, kita membuat strateginya seperti apa. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang memungkinkan itu, metode-metodenya itu apa saja. Jadi ini kemudian dari strategi itu kita buat program plan. Kita buat planningnya, programnya itu bagaimana, jadi implementasinya bagaimana, siapa yang akan mengimplementasikan, seperti itu ya. Ini seperti di Administrative and Policy Assessment yang ada di model yang sebelumnya gitu ya. Prosedurnya bagaimana, kemudian target grupnya siapa gitu ya. Sumber-sumber daya apa yang kita perlukan gitu ya. Tadi misalnya apakah ada dana yang kita perlukan, kemudian dari mana mendapatkannya, siapa yang akan menjalankan, targetnya itu siapa gitu. Kemudian baru setelah itu semua selesai kita implementasikan planning atau rencana tersebut. Setelah implementasi kemudian dievaluasi. Kalau yang di model sebelumnya itu didetailkan evaluasinya apa saja, sebenarnya di intervention mapping itu juga ada proses dan effect evaluation ya. Jadi tidak hanya outcome atau effect evaluation, tetapi juga ada proses evaluation. Kemudian dari hasil evaluasi tadi, ini sebagai masukan untuk implementasi berikutnya, ini maksudnya ya. Jadi dari hasil evaluasi tadi, masukan untuk bagaimana apakah ada perubahan implementasi dari program tersebut, kemudian evaluasi lagi. Nah, ini menjadi suatu menjadi suatu semacam cycle gitu ya, semacam suatu siklus. Setelah dilaksanakan program itu, kemudian kita buat need assessment lagi. Bagaimana, apakah ada penurunan terhadap faktor risiko, kemudian apakah ada perubahan dari outcome di permasalahan kesehatan yang kita fokuskan itu tadi gitu ya. Nah, ini detail di intervention mapping. Sebenarnya prinsipnya kan sama dengan model yang sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi ada proses assessment, baik itu social assessment, kemudian ecological, behavioral, kemudian kita tetapkan prioritas mana yang akan kita
fokuskan, kemudian kita analisis plan-nya bagaimana, sumber daya yang akan dibutuhkan apa saja, siapa yang mengimplementasi, targetnya siapa, kemudian kita implementasi, kemudian evaluasi, gitu ya. Nah, program-program yang ada di Indonesia itu seringkali itu kelemahannya adalah pada tahap evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi program dijalankan dengan bagus, tetapi evaluasi dari programnya itu kurang gitu ya. Bagaimana setelah program itu dijalankan itu evaluasinya seperti apa. Kemudian setelah dievaluasi kan biasanya ada masukan-masukan untuk perbaikan dari program tersebut gitu ya. Kemudian model yang ketiga sering disebut sebagai re-aim. Model ini sebenarnya spesifik untuk mengevaluasi implementasi suatu program. Jadi evaluasi khusus untuk evaluasi saja, tidak termasuk di dalam planningnya ya. Re-aim itu apa saja? Reach itu berapa jumlah atau proporsi individu yang mau berpartisipasi dalam program yang kita jalankan. Kemudian efikasi, E-nya adalah efikasi atau effectiveness, bagaimana impact dari intervensi terhadap outcome. Outcome, apakah itu quality of life, outcome ekonomi, dan sebagainya. Kemudian adoption, A-nya ya, berapa jumlah atau proporsi individu atau organisasi yang bersedia untuk memulai program tersebut. Selanjutnya, I-nya adalah implementasi, ini adalah evaluasi sejauh mana pelaksanaan program itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian M-nya adalah maintenance. Maintenance itu sejauh mana program itu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Jadi long term effect dari program terhadap outcome-nya itu seperti apa. Kemudian keberlanjutan dari program itu bagaimana gitu ya. Jadi ketika kita membuat suatu program perlu juga dipikirkan bagaimana keberlanjutan dari program yang dibuat tersebut. Seperti itu. Jadi ini materi tentang program planning and evaluation. Tadi kita sudah banyak belajar tentang bagaimana metode-metode yang bisa kita lakukan untuk planning dan evaluation dari suatu program. Yang paling banyak digunakan adalah model pertama, pre-seed and proceed model, atau model kedua itu sebenarnya juga pada intinya adalah mirip ya dengan model yang pertama. Ada need assessment, kemudian kita terapkan strateginya apa, kita tentukan, kemudian kita implementasikan, kemudian ada evaluasi. Jadi prosesnya sebenarnya intinya adalah seperti itu. Jadi ini materi yang kedua. Nanti setelah selesai menyelesaikan video dan pembelajaran materi yang kedua ini akan ada kuis yang bisa kalian kerjakan di elok yang sudah disediakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.